Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 1, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Dan ayo kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita antara lain keberagaman budaya bangsaku, gagasan pokok dan gagasan pendukung, tari daerah, alat musik, bunyi. Keberagaman budaya bangsaku. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keberagaman budaya bangsa, ayo kita baca teks yang berjudul Pawai Budaya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suatu bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragrafnya memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Langkah menentukan gagasan pokok yaitu 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir. Bacalah kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Tari daerah. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Salah satunya tari Bungong Jempa. Tari Bungong Jempa berasal dari Aceh. Kata Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Gerakan saat berdiri seperti berikut ini. Alat musik. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia dan cara memainkannya. Yang pertama ada angklung yang berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang dari Sumatera Barat dengan cara ditiup. Kecapi dari Jawa Barat dengan cara dipetik. Kendang dari Jawa Tengah dengan cara dipukul. Dan tifa dari Papua dengan cara dipukul. Keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Akan selalu ada perbedaan antar manusianya, termasuk warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan, dan kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan saja jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Bunyi. Alat musik daerah mengeluarkan bunyi yang unik dan berbeda satu sama lain. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar
dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Sifat bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat: 1. Ada sumber bunyi. 2. Ada media pengantar. 3. Ada pendengar. Media penghantar bunyi dapat berupa udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan. Yang pertama mengenai bunyi merambat melalui media udara dapat kita lihat melalui semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap, dan suara bergema di sekitar kita. Bunyi yang merambat melalui zat cair dapat kita lihat dari kejadian suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Sedangkan bunyi merambat melalui benda padat dapat kita lihat melalui kejadian saat kita menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, kerjakan soal berikut ini dengan menuliskan jawabannya saja. Setelah itu difoto dan kirimkan japri ke guru. Tugas kedua, lakukan percobaan berikut ini. Persiapan proses dan hasil percobaan difoto, lalu dikirimkan ke grup kelas. Foto paling lambat dikirimkan hari Senin, 19 Juli 2021, jam 7 malam. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.